Tetapi tetap saja tidak pasrah kepada Allah untuk menghadapi 2 tahun. Padahal 70 tahun dia hidup. Tidak disia-siakan oleh Allah. Itulah akhlak itu memang tidak bisa timbul, tidak muncul, tidak lahir dengan sebab musibah. Meskipun musibah banyak membuat orang kembali kepada Allah. Karena ada orang yang bagi musibah jadi wali. Tapi bukan berarti untuk menjadi wali bagi banyak karena banyak musibah. Memang wali selalu dibagi musibah. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tumal amsal fal amsal. Paling banyak musibahnya Nabi, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang yang seperti apa? Tapi ini mana isyarahnya banyak tentang musibah di sini, bala di sini. Nah, untuk membina akhlak memang betul-betul dengan mujahadah, dengan riyadhah untuk melahirkan akhlak itu. Semua wali dengan mujahadah dan wara dan riyadhah, bukan dengan musibah. Karena setelah itu dia orang yang banyak musibah tapi sudah tak, sudah ridha, sudah syukur, sudah maka yang lagi tinggi kalau dibagi musibah bukan ridha malah bersyukur. Itu tuh lagi tinggi. Kita sabar ini masih untung, alhamdulillah Allah bagi sabar. Tapi mereka bukan dibagi musibah itu bukannya ridha tapi syukur. Dibagi musibah syukur. Banyak sebabnya syukur. Karena dia disejajarkan dengan Nabi, disejajarkan dengan aulia, dan dia akan diganti oleh Allah di akhirat sepenuhnya. Dia tak mau di dunia. Karena balasan akhirat ya Rabbi, tidak mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Tidak sama dengan yang dilihat, yang didengar, terlintas pun tak pernah. Allahu Akbar. Itu takbir. Yang terakhir, ar-ruju' ilallahi fisarra'i wa dharra. Kembali kepada Allah terus dalam keadaan gembira dan dalam keadaan dharra. Susah. Dalam keadaan gembira dan susah, dalam keadaan senang dan susah. Kembali ke Allah. Semua kita kembalikan ke Allah. Susah dari Allah, senang dari Allah. Kalau kita dikasih dalam keadaan sarra, ya, memang terkadang orang kalau dalam keadaan keadaan sarra dia tak pikirkan sebabnya. Tapi bila dalam keadaan susah dia cari sebabnya. Apa sebabnya ya? Oh, jangan-jangan sebab orang itu. Sebab dicari, ini. Jangan. Kalau sarra saja kembali ke Allah, dharra pun kembali ke Allah. Sudah Allah saja dulu. Sebelum kita bincang dan bahas tentang apa sebab, lari dulu ke yang membuat sebab. Kalaupun ada sebab, ada yang membuat sebab itu, yaitu Allah. Maka lari dulu yang membuat sebab, Allah. Selepas Allah nanti akan dibimbing Allah untuk mengetahui sebabnya. Jika dia menghadapi sebab dengan Allah, maka kuat. Karena dengan Allah bukan dengan dia. Maka kembali ke Allah dulu agar Allah tolong kita. Agar Allah tampilkan sifat-sifat mulianya kepada kita untuk menghadapi yang susah-susah ini, yang dharra-dharra ini. Ini dapat susah pergi ke bomoh. Kata bomoh, kamu dijahati oleh orang, disihir oleh orang. Artinya bermusuhan kepada Allah. Allah dulu, Allah. Lalu bagaimana cara merealisasikan agar kita selalu boleh kembali ketika dibagi musibah? Yaitu dengan bersyukur kalau dapat senang dan berlindung kepada Allah ketika dapat kesusahan. Al-luju, berlindung terus. Itu sebabnya Rasulullah memuji, saya kagum kepada orang yang yang kuat imannya itu. Bila dibagi susah, dia bersabar. Bila dibagi senang, dia bersyukur. Itu iman untuk
secara awam banyak orang seperti itu. Dengan ayat Al-Quran, hadis yang kalau tinggi dengan ayat Al-Quran layanan tinggi. Dia dikatakan bahwa semuanya dari Allah, sudah tak ada lagi yang dia rasakan. Inilah kembali kepada Allah. Ini 5 jalan kaidah untuk sampai kepada Allah. Takwa tadi, mengikuti sunnah, berpaling dari makhluk, ridho. Ini adalah kaidah Syadziliyah yang ditetapkan oleh para a'immat Syadziliyah. Di antaranya yang meletakkan itu adalah Sidi Ahmad Zarruq dalam bukunya. Dinukil dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Karena An-Nawawi pun Syadzili. An-Nawawi Syadzili. Imam Ibn Taimiyah belajar kepada Imam Nawawi. Yashrab mashrab as-sufiyah min Imam Nawawi. Ada 5. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Namun dalam kesempatan ini kita hanya membincang 5 perkara ini saja dalam menuju usul kepada Allah. Yang lainnya seperti bagaimana kaidah-kaidah suhbah, bagaimana kaidah muamalah, bagaimana kaidah mengobati nafsu, penyakit ilal nafs, itu juga merupakan kaidah-kaidah usul-usul yang ditetapkan dalam tarikat Syadziliyah. Fakir menukilnya dalam buku. Padahal tasawuf, memahami tasawuf itu, di dalam buku itu ada ditulis tentang usul tarikat Syadziliyah. Allah Al-Fatihah. Kita zikir. Boleh, Pak.